Bismillahirrahmanirrahim. Jalla ay azuma halun aw sifatun lidhamiri fi nahmaduhu ala mazhabil kasai liannahu yajuzu indahu wasfu dhamiri bil jumlati idza kana dhamiran ghaibatan. Jalla maknanya azuma. Nahmaduhu jalla kan? Nahmaduhu jalla. Kami puji akannya Allah. Allah pun jalla, Allah yang azuma, agung. Jalla itu i'rabnya sebagai apa? Ini ada dua, halun atau sifatun. Jalla ini hal atau sifat bagi dhamir yang ada pada nahmaduhu. Jadi jalla makna jalla azuma. Kami puji akan Allah, Allah yang agung. Hal keadaan Allah yang agung atau Allah yang agung. Jadi dua i'rab ni, hal atau sifat. Kami puji akannya Allah yang agung atau kami puji akannya Allah hal keadaan yang agung. Ini dua macam. Artinya azuma halun au sifatun. Jadi jalannya i'rabnya menjadi hal atau sifat pada sifat bagi dhamir yang ada pada nahmaduhu menurut mazhab Kasai. Jadi menurut mazhab Kasai dua macam bisa di sini. Apa dua macam? Untuk hal bisa, untuk sifat juga bisa. Sifat daripada apa? Karena kan sifat kan harus punya mausuf. Hal punya sahib hal. Kalau misalnya jalla ini menjadi hal, sahib halnya yang mana? Ya zamir pada nahmaduhu. Sahib hal harus isim ma'rifah. Sudah jelas. Kalau menjadi hal ini sudah jelas. Apa? Sahib halnya adalah isim ma'rifah. Atau sifat. Ya, ini yang terjadi ada sedikit khilafiyah. Atau sifat bagi dhamir yang ada pada nahmaduhu atas mazhab Kisai. Karena dalam mazhab Kisai jalla ini juga bisa menjadi sifat, bukan hanya hal saja. Tapi ada juga yang berpendapat ini tidak bisa jadi sifat, maka terjadi khilafiyah di sini. Menurut Al-Kasai, jalla itu menjadi sifat. Sifat dari mana? Sifat daripada dhamir hu yang ada pada nahmadu. Jadi kami puji akannya Allah yang jalla, yang agung. Kenapa demikian? Li'annahu yajuzu indahu wasfu dhamiri bil jumlati idza kana dhamiran ghaibatan. Karena sesungguhnya pekerjaan boleh menurutnya Kasai oleh mewasafkan dhamir dengan jumlah apabila ada ianya jumlah itu apabila ada ayatnya dhamir itu dhamir yang gaib. Menurut Kasai bisa kita mensifatkan dhamir dengan jumlah. Jadi kan yang di belakangnya kan dhamir, isim dhamir ini disifatkan dengan jumlah jalla. Menurut beliau boleh, bisa. Tapi punya syarat. Syaratnya apa? Apabila dhamir tersebut dhamir gaib. Nahmadu ini dhamir gaib, maka bolehlah nahmadu ini disifatkan dengan jumlah. Padahal menyatakan seandainya kita melihat kepada kaedah-kaedah yang bait-bait yang dihafal, tidak boleh. Kalau memang jumlah di belakang adalah isim ma'rifah dan di depannya berbentuk jumlah, maka itu adalah i'rabnya jatuh sebagai hal. Jumlah fi'liyah setelah isim ma'rifah i'rabnya jatuh sebagai hal. Itu yang tertulis di dalam bait-bait kenai. Bermula ke mubtada ge i'rab menya itu wahai tengku jika khabar. Naib fa'il dengan maf'ul ge kun akan ge sifat yang ge dal bata di hal fakrim da mai alfa mudhaf ilaih ge kun bagi kenai. Tu. Yang nan dalam buku teknya. Bermula ke mubtada ge i'rab menya itu wahai tengku jika khabar. Naib fa'il dengan maf'ul ge akan ge sifat yang ge badal tu yang cara ke yang badal tu di hal fakri tamyin apa mudhaf ilaih
Gukun bagi. Jadi kalau kamu ho cara i'rab kan? Berarti punya jumlahnya adalah hal. Jumlah li isim ma'rifah, artinya jumlah fi'liyah li isim ma'rifah, dia jatuh i'rabnya sebagai hal. Tapi ini menurut Kasai, jumlah fi'liyah li isim ma'rifah dia cikkan kepada hal. Tifut. Sebenarnya sifat jid baru jatuh ke sifat apabila di belakangnya jumlah isimnya isim nakirah. Isim nakirah di belakang jumlah, bolehlah jumlah tersebut jadi sifat. Tapi kalau di belakangnya isim ma'rifah, jumlah tersebut bukan sifat, tapi dia hal. Itu kebalikan. Kalau di belakangnya isim nakirah, di depannya adalah jumlah fi'liyah, maka itu adalah sifat. Kalau di belakangnya isim ma'rifah, di depannya jumlah fi'liyah, maka itu adalah hal. Sebaliknya, kalau di jumlahnya bukan jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah, maka dia baru sifat. Di belakangnya isim ma'rifah, di depannya juga isim ma'rifah, maka itu sifat. Kalau di belakangnya isim ma'rifah, di depannya isim nakirah, itu hal. Kan yang kaidah. Lagi i'rab hal, kaidah nakirah. Sahib hal isim ma'rifah, maka isim ma'rifah duduk je isim nakirah, maka nyari ke hal. Jadi halnya apabila dikerja isim ma'rifah. Nyamunya isim dengan isim. Merumpuk isim dengan isim, punya ma'rifah sama ma'rifah. Punya likut ma'rifah duduk nakirah, maka yang duduk kalimat isim yang duduknya nyan hal. Maunya likut isim ma'rifah duduk je jumlah fi'liyah, berarti nyan ke hal. Maunya likut je isim ma'rifah ukurnya jumlah fi'liyah, maka itulah yang sifat. Bisa dipahami? Mohon oleh. Ulang lom, baik mau bingung. Ini oleh. Ikut je isim ma'rifah, di belakangnya isim ma'rifah, ke depannya jumlah fi'liyah, itu i'rabnya hal. Okey? Di belakangnya isim ma'rifah, di depannya fi'liyah, itu hal. Di belakangnya isim nakirah, di depannya jumlah fi'liyah, itu baru sifat. Di belakang isim nakirah, di depan jumlah fi'liyah, itu baru sifat. Nyan ilikoji isim ukoji fi'il. Ilikoji isim ma'rifah ukoji fi'il. Fi'il berarti nyan i'rabnya ke hal. Maunya ilikoji nakirah ikoji fi'il, maka fi'ilnya i'rab sebagai sifat. Kah? Maunya sama-sama isim, ilikoji isim ma'rifah ukoji isim ma'rifah. Nyan tifut. Dilikot isim ma'rifah ukoji isim nakirah, hal. Membalik dua. Kah? Jadi menurut Kasai, boleh menurut beliau mensifatkan damir dengan jumlah apabila damir tersebut damir gaib. Sebenarnya apabila isim damirnya di belakangnya damir ma'rifah, di depannya adalah bentuk jumlah, i'rabnya mesti ke hal. Tapi menurut beliau, i'rabnya tidak mesti ke hal, ke sifat juga boleh. Tapi punya syarat. Syaratnya apabila damir yang di belakang tersebut adalah damir gaib, bukan damir bukan damir hadir. Damir gaib. Mutasil kan mustasil masih tersembunyi. Gaib artinya damir yang dikado itu bukan damir yang hadir, bukan isim yang hadir. Bukan damir gaib. Tabak punya damir mukhatab hanjit syid. Tabak damir mukhatab itu damir hadir. Orang lawan bicara di hadapan. Tapi kalau memang damir tersebut damir gaib, berarti orangnya tidak di hadapan, maka boleh disifatkan. Tapi kalau orangnya sudah di hadapan, itu damir mukhatab betul. Nyan hanya tifut, payah pegah hal. Payah hal syid. Jadi menurut beliau boleh kita mensifatkan damir kepada sifat, kepada jumlah, tapi damir tersebut merupakan damir gaib, tidak boleh damir mukhatab. Karena damir mukhatab orangnya hadir. Orang yang hadir tidak boleh kita sifatkan. Orang yang hadir secara logika, kita buat dia adalah keadaan dia apa? Karena kita tahu dia di hadapan kita. Sehingga yang kita katakan adalah keadaannya, bukan sifatnya. Walaupun antara keadaan dengan sifat hampir sama. Tak berahnya panjang jujur untuk kau ini kaji gerol ni alang kita kokib. Perbedaan antara sifat dengan hal. Biasanya hal dia akan tidak kekal.
hal keadaan berdiri, hal keadaan duduk, hal keadaan makan, hal keadaan minum. Tapi kalau sifat, dia biasanya kepada sesuatu yang memang melekat dengan inzat tersebut. Dah. Jadi boleh dengan syarat dhamir adalah dhamir gaib. Wal wasfu lil madda awi zami. Ya, syarat yang kedua. Atau wasaf tersebut karena maddah atau dham. Tujuan dia mewasafkan tersebut untuk memuji atau mencela, menghina. Habis. Sekarang. Jadi sifat tersebut sifat dengan sifat untuk memuji. Boleh atau sifat untuk mencela. Kalau di sini sifatnya sifat apa? Nahmanu jalla. Imam Kasai mengatakan jalla ini menjadi sifat. Syarat yang pertama terpenuhi. Karena apa? Karena mausuh daripada wasaf ini adalah dhamir gaib. Syarat kedua, dia wasaf tersebut harus untuk puji atau cela. Lantas di sini ini untuk puji atau cela. Walaupun boleh dua-duanya, untuk maddah atau untuk dham. Jelas di sini untuk maddah. Nahmaduhu jalla. Kami puji akannya Allah yang, maka boleh sifatkan yang jalla, yang maha agung. Untuk dham juga boleh, bukan hanya mesti untuk maddah saja yang boleh, dham juga boleh. Sudah. Wala yasihu kaunuha i'tiradiyatan. Hah? Ada pun belum.